Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini kita main pada tanggal 25 Desember, tepat pada hari Natal. Ya, aku pikir lapangannya tutup, ternyata di grup ini tetap main. Buat yang merayakan Natal, selamat hari Natal ya. Jadi sebelumnya ini adalah grupku yang lama. Dulu aku ikut grup ini, tapi pindah ke grup lain. Di grup ini yang aku gak cocok sebenarnya cuman shuttlecocknya aja, karena ya kayaknya itu melambat gitu, jadi timingnya agak sulit kalau buat aku. Ya kalau adminnya kuat beli shuttlecock banyak sih ya gak apa-apa. Soalnya cock ini kalau dibuat main kira-kira 10 poin gitu udah rusak dan melambat. Walaupun sebenarnya anak-anak kok sepertinya nggak masalah ya, tapi kok yang seperti itu. Tapi buatku sih ya jadi cepet capek. Video ini adalah permainanku yang ketiga pada hari ini, jadi udah lumayan capek. Apalagi lawanku dari tadi itu muda-muda. Ya memang kayaknya nggak ada yang tua sih di grup ini. Yang tua ya cuman 2 atau 3 orang. Di video ini aku partneran sama David. David juga pertama kali partneran sama aku, tapi aku udah pernah main sebelumnya sama David. Maksudnya di grup lain ya, di hari yang lain dulu pernah ketemu, tapi sebagai lawan, bukan sebagai partner. Sedangkan di sebelah sana ada Alvin dan Hendra. Alvin dan Hendra itu kayaknya udah dari dulu, zamannya aku masih main di grup ini, mereka udah partneran bareng. Jadi pasti udah lebih solid ya. Oke, di video ini aku kasih judul anak muda main tengah. Maksudnya aku amati pengembalian dari anak-anak yang muda-muda ini, pengembaliannya itu sering di tengah atau ke tengah. Nanti sambil jalan kita amati ya permainan. Ya yang aku maksud di tengah itu seperti bagaimana. Karena Alvin tuh mainnya sering sama orang yang lebih tua. Jadi Alvin udah lebih mengerti kalau harus ditempatin ke daerah yang di kolomnya double. Sewaktu aku ngasih bola yang tanggung, seharusnya David itu udah siap-siap mundur, jangan jaga di tengah. Kenapa kok jaga di tengah? Tambah kena badannya. Dan itu nggak cuma sekali ya. Waktu aku mundur ke belakang, David ngeliat aku, jadi nggak fokus ke depan. Harusnya pemain depan pandangannya harus fokus ke depan. Soalnya bola yang melewati pemain depan tuh pasti lebih cepat kan. Koknya masih cepat ya, jadi harus lebih konsentrasi lagi. Kalau tola-tole ke belakang itu makan konsentrasi, jadi kalau ada bola cepat, apalagi ini kelasnya yang biasa ya, bukan kelasnya atlet. Kalau kelasnya atlet pasti lebih cepat lagi bolanya. Kalau bola kayak gitu habis aku net terus pasti aku smash lah. Jarang sekali aku ngelob, jadi nggak perlu dilihat, pasti langsung jaga depan aja. Mungkin awal-awalnya kalian tuh takut kalau ditempatin ke pojokan itu nanti out. Ya gak apa-apa kan, ya harus bisa manage ketakutanmu. Nanti lama-lama kan bisa lebih presisi ya. Ya itu karena memang kita harus ngejarnya yang di situ. Jangan karena takut terus gak mau melakukan hal itu.
Kalaupun terpaksa kita buangnya karena mungkin berat ya, kita tertekan terus mau buang agak jauh itu berat, buang di tengah nggak apa-apa sih. Itu kan cuman buat plan B aja. Jadi plan A-nya tetap nyasar yang di pojokan. Dan yang paling penting sebenarnya ya kalau lawan itu dapat bola jauh gitu. Jadi meskipun di tengah tapi kalau lawannya itu jauh ya nggak apa-apa. Atau yang kedua, kalau lawan itu sedang bergerak untuk kembali dari posisi yang ya yang nggak biasa, itu kita tempatin di tengah itu juga efektif. Ini yang aku tadi sempat singgung ya. Jadi kalau kita mau nempatin di tengah itu lihat-lihat situasinya. Kalau ada lawan yang bergerak udah kayak Alvin gitu ya, itu kan biasanya kembali ke tengah. Nah, aku tempatin di tengah-tengahnya lapangan yang di tengah sama yang di pojokan. Jadi nanggung sebenarnya, tapi posisinya tuh nanggung, tapi itu membuat Alvin kaget karena dia harus balik lagi ke posisi yang itu. Terus terpaksa jadi dia harus memiringkan pinggang. Makanya sulit. Tapi kalau atlet ya mungkin bisa ya, cuman karena Alvin bukan atlet, jadi ya begitu bolanya out. Ya aku memang awal-awal aku bilang ke David kalau aku tuh udah capek, jadi kamu yang cover tapi makanya kita rebutan. Aku sih meskipun capek tapi nggak mau jadi orang yang terlalu pasif sih. Ini kalian lihat bedanya ya, Hendra itu kan kayak tadi tapi sekarang sama Hendra diberi tekanan. Nah, jadi bolanya tuh lewat dari pemain depan lebih cepat, makanya aku nggak bisa serobot. David misjudgment ternyata masuk bolanya. Oke, nggak apa-apa. Di posisi kayak gini tuh David harusnya ngasih net sih. Kalau bisa sih net malah ke kanan. Dan itu butuh teknik ini ya kalau harus ditahan gitu ya. Ini yang aku maksud ya, pengembalian kalau ke tengah sama yang ke pojokan. Karena kalau kita tempatin ke pojokan itu lawan jadi mikir wah ini kayaknya out, jadi ragu-ragu untuk lari ke sana. Ternyata kalau kita latih banyak ke daerah yang situ, maksudnya latih sampai nggak out ya, itu jadi keuntungan buat kita. Jadi kalau
memang kita udah nggak di training lagi, ya latihannya kapan lagi kalau nggak waktu main di sini gitu. Jadi waktu latihan main sama teman-teman kita latihan sekalian kita latihan untuk nempati di pojokan-pojokan. Pokoknya intinya bikin lawan itu nggak terlalu gampang untuk cover lapangan. Kalau cuma di daerahnya single ya gampang. Ini walaupun aku tadi udah nempatin ke pojokan, tapi ternyata smashku out. Tapi itu strateginya udah bener kan. Jadi arahkan ke yang pojokan supaya lawan itu mengembalikannya lebih nanggung gitu. Karena kalau jauh dari jangkauan pasti lebih sulit. Terus satu lagi, kalau lawan kalian tuh kelihatannya defense-nya bagus ya, jangan sering-sering di-smash ke badannya lawan, karena ya lebih mudah untuk mereka mengembalikan. Mending diadu aja mereka, yaitu ditempatin ke tengah-tengah mereka biar mereka bingung siapa yang mau ngambil. Kalau memang terpaksa harus nyerang badan, itu ada titik-titik tertentu yang kayak ini ya, black hole, yaitu di bawahnya ketiak. Nah, biasanya kalau kalian bisa smash presisi itu tempatin ke sana, itu sulit untuk ngambil. Sampai di sini mungkin kalian udah ngerti ya, kalau nempatin di pojok-pojokan lapangan lawan itu lebih efektif seperti yang baru aku lakukan. Jadi nyemesnya di kolomnya double masih masuk kalau di situ. Seringkali aku lihat komen-komen yang di TikTok ya, banyak orang yang komen aja padahal nggak ngerti aturan. Dikiranya main double itu lapangannya itu masuk yang di single, terutama kalau untuk di service ya. Kalau service tuh dikiranya kalau main double tetap yang masuk itu dibilang kalau yang di lapangannya single. Padahal kalau main double ya servisnya juga pakai lapangan double, jadi kita bisa servis ke kolom yang di kiri kanan itu. Ya tipikal anak muda sih, lebih banyak komen sebelum tahu pengetahuan. Anak muda juga sering ngawur. Kalau memang benar-benar tanggung itu ya kalau bisa jangan ditempatin ke orang, atau apalagi ke kepalanya orang, ya kan masih banyak tempat lainnya yang bisa kalian serang gitu. Ini malah nyerang kepalanya orang. Lagian kenapa David kok kalau ada bola tanggung itu ya jangan jaga di tengah. Mending ya balik badan nggak apa-apa, tapi jangan ngadep ke depan. Terus kalau kita misah kiri kanan sih itu lebih efektif. Jadi kadang-kadang masih bisa mengembalikan meskipun bolanya tanggung. Dan kebanyakan kalau bola tanggung itu sama lawan tuh biasanya silang. Jadi tungguin aja silangnya. Nah ini dari David bagus, jadi langsung semua silang. Kalau bisa cepat, jadi pemain depan Hendra nggak bisa ini ya, serobot. Masih tentang komentarnya netizen, waktu itu aku juga dibully sama para netizen gara-gara servisku dulu itu kayak Alvin gini. Tapi sebenarnya Alvin ini lebih parah dari aku. Ini kayak delay kan, bolanya dilempar ke bawah. Atau sebenarnya nggak dilempar, cuma di drop. Tapi ada sekian jarak agak lebar baru kita mukul. Aku sih heran sebenarnya, peraturannya di BWF tuh kayak gak ada yang terlalu detail gitu. Jadi aturannya memang nggak boleh delay service, tapi aku juga sering nemui ini ya, ada yang pemain dari Cina atau dulu Apriyadi juga kalau service double pakai aturan ngikuti yang single
cewek itu loh, servisnya itu kan bolanya diturunin terus dipukul. Tapi ada sedikit beda antara servis yang seperti itu di single sama di double. Kalau di double aku amati memang harus lebih cepat sih. Kalau di single bolanya memang di drop, diturunin, dilepas gitu terus kita pukul. Tapi kalau di double itu kayaknya bolanya harus dekat sama titik kita mukul, dan mungkin harus kelihatan ya kapan kita ngedrop terus kapan kita mukul, itu harus kelihatan. Kalau kayak Alvin itu seperti kayak di delay, jadi bolanya udah turun terus dia baru ngayun raket untuk di flick. Walaupun nggak flick, Alvin juga melakukan seperti itu. Sebenarnya kalau aku lihat aturannya memang nggak ada aturan yang resmi kayak gitu, tapi para netizen bully aku karena aku servisnya kayak gitu. Jadi aku udah mulai untuk merubah servisanku. Nah mungkin ini juga masukan buat Alvin, kalau misalnya Alvin mau ikut pertandingan mungkin harus dirubah. Kemarin tuh temanku juga cerita waktu ikut pertandingan ya lokal aja antar sekolah kalau nggak salah, itu yang judge-nya atau service judge-nya bilang juga nggak boleh lurus. Jadi service tuh memang aturannya nggak boleh nyerang. Jadi nyerang itu maksudnya kita kayak memang ketinggiannya memang harus di bawah pinggang ya, atau sepinggang kalau nggak ada alat ukurnya itu. Tapi nggak boleh kita kedip langsung kayak drive tapi agak naik gitu, itu nggak boleh katanya. Tapi kalau tinggi banget mungkin masih boleh, karena kurvanya itu harus melengkung. Ya kita nggak tahu harus melengkung seberapa ya. Itu yang judge-nya yang ini yang tahu, yang nentukan ini benar atau enggak. Kalau ya mirip-mirip kayak hakim yang di pengadilan tuh, kayak nentuin satu kasus ini bersalah atau enggak, itu kan kayak ditinjau dari peraturan-peraturan yang ada, tapi yang ambil keputusan pasti hakimnya. Ya sama dengan kalau kayak di badminton, sebenarnya kita itu cuma dikasih aturan-aturan dasar yang kita bisa baca aturannya di websitenya BWF ya, tapi yang detailnya itu yang service judge-nya itu yang ambil keputusan itu diperbolehkan atau enggak. Ya kembali ke cerita temenku, sebenarnya temenku nggak default tapi cuma diperingati aja nggak boleh lurus untuk servisnya. Kadang-kadang kan kalau bukan kelasnya atlet itu kita bisa mundur di belakangnya garis T agak jauh, misalkan 1 meteran gitu kan masih boleh kan. Terus kita mukulnya jadi bisa lebih tipis ke bibirnya, tapi mukulnya itu lurus kan, kurvanya itu lebih kayak datar gitu, nggak melengkung banget. Nah itu mungkin yang nggak boleh. Makanya atlet-atlet servisnya itu kan di dekatnya, di ya sebelahnya persis garis T, karena nginjak garis putih itu juga nggak boleh. Aku lihat banyak teman-teman yang main di grup-grup yang aku ikuti itu nggak tahu aturan seperti itu juga, jadi sering nginjak garis putih yang di T itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi kalau servis harus diperhatikan benar, kaki kalian harus masuk di kolom, jadi nggak boleh nginjek garisnya. Ayo siapa yang baru tahu, nanti kalian komen ya di bawah kalau baru tahu nggak boleh nginjek garis. Kalau boleh aku kasih tips ya, aku kan dari tadi nyaranin kalau nempatin di pojokan-pojokan lapangan atau paling enggak mepet-mepet garis tepi. Ya jangan sampai out, tapi kalian harus banyak latihan untuk nempatin ke daerah situ, biar lawan itu lebih jauh untuk meraihnya. Yang aku mau kasih tips sebenarnya bukan masalah penempatan bola, tapi mengenai
raket yang kalian gunakan. Aku baru beli raket karena yang kemarin itu pecah, jadi aku belum beli raket yang sama karena aku udah kadung cocok. Tapi aku beli lagi yang yang bekas nih. Aku beli yang sama yang bekas. Terus aku sebagai backup untuk main sama anak-anak yang sering berebut bolaku, itu aku beli yang lebih murah. Yang kemarin aku pakai Aztec itu nggak seberapa cocok karena mungkin terlalu murah ya bagiku. Jadi kurang membantu aku untuk bermain dengan baik. Yang kemarin aku pakai Aura Speed itu aku lebih cocok sih. Jadi feelingnya kurang lebih mirip sama Nano Flare, tapi Nano Flare jauh lebih bagus sih. Tapi untuk flashing-flashingnya aku rekomen untuk raket ini yang harganya cuma 700-an dibanding sama Nano Flare yang harganya 2 juta ke atas. Nah karena aku sering ganti-ganti raket yang tadi di game pertama aku pakai raket yang baru yang Aura Speed Victor ya, Aura Speed. Terus yang di game ini aku pakai Nano Flare, jadi agak ini ya sering harus membiasakan lagi gitu. Ada bola-bola tertentu yang karena Aura Speed tuh swingnya enak banget, itu gampang banget untuk deflect. Jadi kalau di smash lurus sama lawan tuh aku buangnya langsung bisa tajam ke arah kiri. Tapi kalau di Nano Flare agak lebih berat untuk melakukan hal itu. Tapi aku sukanya Nano Flare kalau smash lebih tajam. Yang di Aura Speed nggak bisa kayak gitu. Jadi tipsku kalau kalian mau latihan kepresisian, jadi mending pakai satu raket yang sama. Ya senarnya juga harus sama, tarikannya juga harus sama. Sebaiknya kalian punya dua kalau dalam tahap untuk pembelajaran ya, atau kalian mungkin les badminton jangan punya banyak tipe raket, tapi sebaiknya kalau cocok langsung beli dua aja biar kalian tuh feelingnya terbentuk. Terus yang kedua, gunakan shuttlecock yang baru karena ya pengaruh sih. Terus jangan ganti-ganti merek. Untuk sementara waktu ya jangan ganti-ganti merek. Tapi kalau udah lumayan terbentuk skill kalian, terus mau ganti merek gak apa-apa. Jadi biar punya pengalaman ada timing shuttlecock lain. Kalau masih muda dikasih service flick itu masih bisa ini ya, dengkek. Tapi kalau udah tua takut kalau pinggangnya sakit. Dan aku udah beberapa bulan ini sakitku bukan di daerah pinggang sih, dekat pinggang memang, tapi sumbernya itu ada di paha yang atas dekat selangkangan itu yang sakit. Udah beberapa ya 1 bulan ini sih. Jadi untuk ngambil-ngambil lompat ke belakang itu agak sulit. Untuk terima servis yang kayak flick gitu ya. Sebelumnya aku itu nggak tahu kalau main double, kalau terima serve kaki yang di depan tuh disarankan untuk pakai yang kaki non raket. Padahal sebelumnya karena aku dulu waktu trainingan seringnya main single, jadi kalau terima serve aku kaki raketnya yang di depan. Tapi ternyata ada atlet yang bilang kalau terima serve double itu sebaiknya kaki yang non raket yang di depan. Kebetulan atlet yang bilang itu juga kidal, jadi aku udah 1,5 tahun itu merubah metode itu. Tapi aku lihat lebih efektif kalau dikasih, misalkan kita sering nemui ada lawan yang suka ngasih flick ke kita, terus kita kesulitan ambil, coba kalian ganti
untuk siapnya pakai kaki raket yang di depan, mungkin bisa lebih efektif untuk mengambil atau return service-nya. Ini kita udah ganti shuttle berapa kali, itu kurang sering sih menurutku, soalnya koknya itu bulunya udah mekar-mekar. Dan sebenarnya masalahnya itu bukan di bulu, tapi di kepala shuttlecocknya. Itu yang bikin aku gak cocok. Aku soalnya nemui ada shuttlecock yang harganya ya nggak terlalu beda jauh lah sama yang dipakai di sini. Itu kalau bulunya udah brodol atau udah mekar-mekar semua, tapi dipukulnya masih enak. Jadi kalau terpaksa masih bisa mengembalikan itu sampai belakang, itu kita nggak perlu terlalu ngoyo atau makan banyak energi. Sulit kalau kita main dengan shuttlecock yang nggak bisa dipukul sampai ke belakang gitu. Apalagi kalau kita mainnya itu gendong ya. Kalau dilihat dari komentar-komentar anak yang masih muda itu sukanya kan main keras, main semes-semes gitu. Padahal kalau badminton tuh sebenarnya nggak perlu main keras, pokoknya yang penting efektif. Kayak gini kita mengembalikannya kan datar-datar aja, jadi nggak perlu terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi Hendra bisa lompat, terus kita yang disemes. Tapi kalau agak nanggung seperti gitu ya, jadi Hendra tuh yang mau siap-siap nyemes ternyata kok bolanya datar, jadinya terpaksa harus memiringkan badan. Jadi kalau di luar jangkauan ya sulit untuk badannya miring, nanti udah tua dikit nggak bisa melakukan seperti itu. Habis melakukan kayak gitu nanti kecetit, kecetit itu sakit pinggang ya. Ini akibat ganti-ganti raket, jadi swingnya itu nggak benar. Tapi arahnya sih udah benar, jadi ditaruh ke sini, ke sana. Makanya tadi Alvin langsung bilang, aduh, ya seandainya masuk mereka pasti kesulitan ambil. Ini shuttlecocknya itu loh, ngerem. Kalian bisa lihat kurvanya ya, kurvanya udah jalan lurus, terus tahu-tahu turun ke bawah. Ya kita lihat sampai akhir pun David kalau return defense-nya itu masih sering lempar ke tengah. Kalau kalian memang kesulitan tertekan ya, supaya bisa sampai ke tempat yang kita mau, misalkan mungkin David kepinginnya sampai ke tepi ya, tapi nggak mau ke tengah, tapi kan kayaknya kesulitan ya. Itu kita bisa bantu pakai gerakan tubuh atau pakai pergelangan tangan. Jadi di momen kita mau mukul itu kita pakai dibantu pergelangan tangan supaya bantu membelokkan bola. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga tipsnya membantu.
Jangan lupa like dan subscribe ya. Komen-komen juga boleh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.